Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman podcast. Sekarang kembali lagi sama aku, Devina Putri Permatasari. Hari ini kita akan berjumpa dengan Dr. Nur Pujiastuti Pratiwi, MMRS Viva CHRO. Izin dokter, mungkin boleh untuk perkenalannya terlebih dahulu? Harus kenalan dulu ya. Nyapanya apa nih? Sahabat podcast apa? Halo teman-teman podcast aja sih. Oke. Halo teman-teman podcast semuanya. Selamat berjumpa dengan saya. Nama panjang Nur Pujiastuti Pratiwi. Kalau pakai gelar tadi sudah disebutkan Devina ya. Dr. Nur Pujiastuti Pratiwi, MRS Viva CHRO. Saya adalah salah satu dosen di program studi administrasi rumah sakit Fakultas Kedokteran Unjani. Itu aja, cukup ya. Oke, Status menikah, anak 2. Baik, terima kasih dokter. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas mengenai penghapusan sistem kelas kris, tantangan dan peluang menuju pelayanan kesehatan yang inklusif nih dok. Nah, belakangan terakhir ini kan sering banget banyak isu-isu mengenai kris BPJS gitu ya, yang berpindah. Menurut dokter itu gimana sih dok? Oke, sebelumnya mungkin kita sedikit mengulas dulu ya tentang JKN dan BPJS Kesehatan gitu ya kan. Kalau nggak pakai opening kayaknya kurang gimana gitu ya. Seperti yang kita ketahui, JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional itu ya adalah salah satu program asuransi sosial yang saat ini diberlakukan Indonesia gitu ya, dengan tujuan pemerataan akses layanan kesehatan dan juga keadilan untuk masyarakat dalam bidang kesehatan. Kurang lebih begitu ya. Nah, pelaksanaan JKN itu kan dilaksanakan oleh lembaga BPJS Kesehatan ya, yang kita kenal merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan milik Indonesia. Nah, untuk sistem lama begitu ya, sebelum isu-isu kris ini muncul, BPJS Kesehatan itu lebih dikenal dengan menggunakan sistem kelas gitu ya. Kalau yang mungkin kita baca, kita lihat di medsos gitu ya. Nah, kenapa sih kok perlu sistem kelas gitu ya? Sistem kelas itu awalnya itu untuk memungkinkan peserta BPJS itu menyesuaikan antara kebutuhan layanan medis yang bisa dia terima dengan kemampuan finansialnya. Nah, karena ingin disesuaikan antara kebutuhan layanan medis dengan kemampuan finansial, tentu ada perbedaan iuran kan untuk bisa mengcover masalah finansial tadi ya. Kemampuan finansial tadi. Kita mengenal ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang sampai saat ini juga masih berlaku. Kelas 1 menggunakan iuran 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000 ya dengan subsidi pemerintah 7.000 itu ya. Itu berlaku sehingga nanti dengan iuran yang mampu dia peserta bayarkan berapa, maka akan mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kemampuan finansialnya itu. Itu konsep dari sistem kelas. Nah, kemudian mulai berubah tuh isunya sekarang kan pemerintah mulai dari 2022 itu sudah menggagas tentang kelas rawat inap standar gitu ya, atau KRIS. Sudah mulai digagas, kemudian sudah mulai diuji coba juga bertahap, nggak 2023 sampai dengan 2024 ini masih terus bertahap ya. Jumlah rumah sakitnya juga yang mengadakan uji coba ini juga semakin banyak ya, dari yang hanya beberapa, kemudian 15 sampai semakin banyak yang menyesuaikan dengan standar KRIS gitu ya. Nah, apa sih gitu mungkin ya, KRIS itu apa sih, kelas rawat inap standar itu apa gitu ya. Kelas rawat inap standar itu tujuannya untuk lebih menjamin keadilan bagi seluruh peserta BPJS itu ya, biar supaya ada inklusivitas di situ ya, tidak ada diskriminasi, jadi tidak terlalu jauh gapnya, terutama dengan yang miskin atau yang kelas 3 gitu ya. Selama ini kan pandangannya masih cukup kurang layak gitu ya. Ada beberapa rumah sakit yang kelas 3-nya itu masih tidak seragam, ada yang isinya tuh sampai dengan 6 atau 8 bed per ruangan gitu ya, jadi terlalu banyak, dianggap kurang sesuai gitu ya, maka dibuatlah standarisasi KRIS gitu. Nah, isu-isunya yang menyebutkan KRIS ini menghapuskan sistem kelas gitu mungkin ya.
apa benar gitu ya KRIS ini menghapuskan sistem kelas? Kalau dari sudut pandang saya sih kurang sesuai ya kalau dikatakan menghapuskan, dan itu diamini juga oleh Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS Kesehatan juga. Beliau menyebutkan bahwa KRIS ini tidak secara mutlak menghapuskan sistem kelas. Jadi kenapa kok begitu gitu ya? Kok tidak secara mutlak? Mungkin lebih sesuai kalau menggunakan istilah penyesuaian atau perubahan mungkin ya ke arah KRIS. Gitu. Nah, dalam KRIS ini diketahui menurut amanat Perpres nomor 59 tahun 2024 ya, itu di KRIS ini ada 12 kriteria yang harus dipenuhi untuk rawat inap peserta BPJS. Nah, 12 kriteria itu salah satunya adalah terkait kepadatan pasien atau bed pasien dalam satu ruang. Dikatakan maksimal 4 gitu ya. Artinya boleh nggak kurang dari 4 gitu. Boleh kan? 1, 2, 3, maksimal 4 gitu ya. Artinya berarti kalau kelas 1 semula itu terisi 1 sampai 2 bed, di KRIS pun masih boleh dong kelas 1. Ya kan masih bisa 1 atau 2 bed. Kemudian mendekatinya memang lebih ke kelas 2. Di kelas 2 dulu kan ada rumah sakit yang menggunakan 3 sampai 5 bed. Nah, sekarang udah nggak boleh tuh lebih dari 4 ya. 3, 4 gitu ya, 4 bed. Dan itu masih bisa diterapkan. Makanya dikatakan tidak secara mutlak menghapuskan sistem kelas. Artinya yang kelas 1 bayar iuran kelas 1 di sistem KRIS, dia tetap bisa kok dirawat di ruang yang standar seperti kelas 1, isinya 1-2 bed gitu. Jadi tidak harus kelas 1 dirawatnya di yang 4 bed, wajib 4 bed kan tidak. Itu makanya dikatakan tidak secara mutlak menghapuskan sistem kelas. Berarti hanya perubahan nama aja ya dok ya, dan yang memang harusnya yang tadinya banyak jadi lebih sedikit untuk kebaikan pasiennya juga Iya, mungkin ya dok betul. ya. Standarisasi dilakukan tidak hanya terkait dengan keadilan tadi ya, amanat dari undang-undang dan juga perpres tadi, tapi juga memang untuk kebaikan pasien supaya proses penyembuhannya dia ketika dirawat itu juga lebih terdukung dengan sarana yang memadai gitu. Tapi sebenarnya dok, kalau misalkan perubahan seperti itu, apakah di Indonesia ini tuh rumah sakit udah siap dengan kondisi yang seperti itu dok? Oke, jadi bagaimana persiapan gitu ya. Nah, kalau kita bicara persiapan, ketika dulu awal mulai digagas gitu ya, KRIS itu pasti banyak penolakan dong dari arah manapun itu, karena itu sesuatu hal yang baru dan tidak sederhana. Tantangan banyak dialami oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS ya dalam mempersiapkan implementasi KRIS. Satu yang paling besar itu tantangan investasi dalam pendirian infrastrukturnya. Kan standar ruangnya harus khusus, ada jarak kan antar bed itu dikatakan dalam kriteria itu sekitar 1,5 meter. Berarti kan ukuran ruangnya juga harus disesuaikan, kemudian AC atau ventilasinya disesuaikan, kemudian sekatnya disesuaikan, kamar mandi dalam dan lain sebagainya. Itu kan butuh investasi dana yang tidak kecil gitu ya untuk terkait infrastruktur, terutama pada rumah sakit yang swasta. Swasta kan benar-benar mengandalkan modal sendiri gitu ya, jadi PR yang cukup besar. Nah, untuk rumah sakit negeri mungkin masih bisa mengandalkan subsidi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur persiapan KRIS, tapi swasta kan itu menjadi PR tersendiri. Nah, itu adalah tantangan yang pertama gitu ya. Kemudian tantangan yang kedua terkait dengan efisiensi layanan. Efisiensi layanan maksudnya dalam penerapan KRIS itu kan yang biasanya 6 pasien atau 8 pasien dalam kelas 3 hilang lah gitu ya, hilang. Karena saya ambil contoh rumah sakit tersebut tidak memiliki lahan yang banyak gitu ya, jadi keterbatasan lahan. Ketika dikurangi bednya ya sudah berkurang gitu, artinya tidak bisa dialokasikan atau dipindahkan ke lokasi lain kan, bed yang dikeluarkan tadi. Nah ini otomatis akan menurunkan jumlah pasien
Menurunkan jumlah pasien itu juga menjadi tantangan, artinya rumah sakit harus siap dengan penurunan pendapatan karena jumlah pasiennya turun. Nah, ketika jumlah pasiennya turun, kemudian rumah sakit harus berpikir dong untuk melakukan efisiensi operasional. Nah, ini tantangan. Bagaimana melakukan efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan medisnya. Karena kalau Kris kan fokusnya itu lebih kepada non medis ya, sarana, fisik gitu ya. Nah, kalau rumah sakitnya tidak hati-hati gitu ya, itu bisa terjadi pengorbanan pada layanan medis seperti obatnya mungkin ya, atau peralatan dan juga tindakan dokternya bisa dikurangi untuk melakukan efisiensi gitu ya. Maka harus bijak, setiap rumah sakit harus hati-hati supaya dalam melakukan efisiensi tidak harus mengorbankan kualitas layanan medis kepada pasien. Karena kan tujuan awalnya kan tidak hanya membuat pasien nyaman, juga tentunya nyaman, sehat, pulang selamat gitu kan. Kualitasnya tetap harus diprioritaskan. Iya, tetap harus menjadi prioritas. Oke. Iya. Lalu untuk jika kita dibandingkan dengan kebijakan baru ini dengan yang kebijakan lama dari sistem pemerintahannya sendiri itu gimana ya, Dok? Kebijakan lama sistem kelas gitu ya, yang dengan sistem KRIS. Tentu kalau perbandingan ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Kalau secara sederhana dengan sistem lama, karena sudah terbiasa juga ya kita dengan sistem lama itu, jadi itu lebih mudah pengelompokannya gitu ya. Kemudian untuk rumah sakit juga mungkin lebih menguntungkan karena kan bisa menerima pasien lebih banyak dengan kelas 3 yang tidak terlalu dibatasi tadi ya. Ketika banyak pasien yang membutuhkan perawatan juga tidak menjadi hambatan untuk aksesibilitas pasien mendapatkan perawatan. Dengan KRIS kan ada resiko rumah sakit tersebut terbatas bednya sehingga pasien yang ingin dirawat bisa ditolak, harus ke rumah sakit lain. Yang tadinya nyari rumah sakit yang dekat dengan dia, terpaksa harus cari yang jauh karena yang dekat penuh misalnya ya, karena kapasitas bednya berkurang. Itu kalau dari segi mungkin kekurangannya dibandingkan dengan yang sistem lama. Tapi Oke Dok, kan tadi baru tentang apa ya, lebih ke yang KRIS-nya yang perbandingannya ya Dok ya. Tapi kalau misalkan untuk tenaga medis sama paramedisnya, apakah siap Dok untuk adanya tantangan baru seperti ini? Oke, kalau dilihat dari segi medis dan paramedis gitu ya, bagaimana dalam implementasi KRIS ini apakah akan menghambat aktivitas sehari-harinya dia atau tidak begitu ya. Kalau secara teknik medis gitu ya, justru ini memberikan kemudahan kepada mereka. Kenapa? Kan karena dengan standarisasi ruang yang cukup tadi ya, ikut mendukung penurunan risiko infeksi nosokomial, kemudian peralatannya juga cukup. Salah satu contohnya kan 1 bed 1 nakas gitu ya. Itu kan selain kenyamanan pasien juga bisa membantu mendukung pelayanan yang diberikan medis ataupun paramedis. Kemudian dengan adanya sekat yang standar gitu ya, itu juga ketika memberikan tindakan medis kepada pasien satu dengan yang lain itu juga lebih baik gitu ya, lebih nyaman juga untuk tenaga medis maupun paramedisnya gitu ya. Kalau untuk secara prinsip keseluruhan sebenarnya tidak banyak mempengaruhi ya, karena memang KRIS ini kan fokusnya lebih kepada sarana fisik gitu ya, jadi tidak terlalu terikat kepada layanan medisnya, jadi hanya sebagai pendukung untuk mempermudah kenyamanan tenaga medis dan paramedis dalam memberikan tindakan ke pasien dan dalam membantu penyembuhan pasien saja, tapi tidak terlalu menimbulkan perubahan besar gitu untuk aktivitas kesehariannya ataupun teknis medis yang mereka lakukan. Berarti memang nggak terlalu berpengaruh ya Dok untuk tenaga medis dan paramedis ini, cuman yang lebih berpengaruhnya lebih ke manajerialnya mungkin ya Dok ya? Ya, manajerial juga harus ekstra itu ya, mengalokasikan tadi ya, melakukan efisiensi operasional tadi ya, kemudian siap dengan penurunan jumlah bed, kemudian bagaimana bor pasien biar tidak terlalu tinggi. Nah itu lebih banyak bagian manajerial yang memikirkan gitu ya. Tapi tentu saja baik manajerial rumah sakit ataupun medis dan paramedis rumah sakit tetap harus siap update ya dengan informasi tentang KRIS ini. Apapun kebijakan baru pemerintah sebagai pelaksana gitu ya di lapangan tentu harus
tetap memahami kembali lagi kepada tujuannya apa sih kris dibuat, jadi supaya tetap sejalan gitu. Oke. 6-8 pasien gitu ya. Kemudian sekarang dia lebih nyaman dengan di 4 bed kan. Dia bisa lebih nyaman, kamar mandi dalam, kemudian ventilasi bagus. Nah, ini secara medis juga bisa menurunkan resiko infeksi nosokomial. Iya, betul. Jadi pasien ini dengan diatur jaraknya, kemudian sirkulasi bagus, ya kan, resiko infeksi nosokomialnya berkurang sehingga proses penyembuhan dia ketika dirawat juga menjadi lebih cepat. Length of stay-nya pun menjadi tidak terlalu lama. Nah, dengan length of stay yang tidak terlalu lama, dia bisa segera pulang, bisa digantikan oleh pasien baru yang membutuhkan perawatan. Ya, tapi kembali lagi, PR rumah sakit harus bisa menentukan mana sih pasien-pasien prioritas yang perlu kita ACC rawat terlebih dahulu, gitu kan? Jangan sampai yang tidak terlalu berat kita rawat sehingga yang sangat membutuhkan kok malah jadi terlempar. Itu kan akan meningkatkan angka mortalitas dan morbiditasnya akan tinggi jika tidak bisa melakukan pengelolaan secara efisien dalam penerimaan pasien rawat. Gitu. Jadi semua ada plus minusnya. Berarti gitu. Untuk kebijakan ini juga ya masyarakat harus lebih tahu juga ya dok ya mengenai kris ini tuh kalau kris tuh emang kita tuh nggak mengubah tapi kita membuat masyarakat lebih baik lagi dan lebih nyaman di rumah sakit. Iya, betul. Sebenarnya pemerintah tujuannya tadi ya, selain unsur keadilan juga ada banyak unsur kebaikan untuk masyarakat. Hanya isu-isu yang berkembang gitu ya, masyarakat itu ditakut-takuti dalam tanda kutip dengan iuran yang nanti naik dong. Kalau kelas 3 biasanya rombongan bayar 35.000. Berarti nanti semakin nyaman pasti kita akan dikenakan kenaikan iuran gitu ya. Itu yang isu-isu yang terhembus dan menimbulkan kekhawatiran. Sejauh ini pemerintah belum berencana untuk menaikkan iuran tersebut. Dan menurut pandangan saya juga kurang bijak kalau pemerintah menaikkan iuran atas landasan kris. Gitu. Karena banyak upaya yang bisa dilakukan tanpa harus menaikkan iuran itu untuk bisa tetap kris ini berjalan optimal. Tapi tentu harus melibatkan dari pihak BPJS, rumah sakitnya juga, jadi saling berkolaborasi gitu ya. Jadi kekhawatiran itu perlu ditekan gitu ya. Dan pemerintah harus bisa memberikan statement-statement gitu ya yang positif supaya yang tidak tergulir itu berita-berita tentang kenaikan iuran gitu. Sebenarnya untuk implementasinya sendiri dok, implementasi kris ini untuk di Indonesia itu gimana ya dok? Oke atau enggak gitu rumah sakit? Untuk dilaksanakan di Indonesia gitu ya. Kalau dilaksanakan di Indonesia ada catatannya, apakah itu akan baik atau tidak. Satu, kita harus memperhatikan sumber daya yang tersedia gitu ya. Jadi penerapan kris ini kalau dilakukan secara gerasa-gerusuk gitu ya bahasa ininya ya, secara tergesa-gesa, itu pasti hasilnya tidak akan optimal. Nah, memang pemerintah juga menerapkan kris ini secara bertahap. Jadi dengan uji coba dulu, kemudian dari uji coba tersebut dievaluasi, lalu dikembangkan lebih banyak, dievaluasi kembali hingga targetnya nanti di 30 Juni 2025, itu bisa diharapkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS akan menerapkan kris. Nah, diharapkan dengan bertahap seperti itu menjadi lebih optimal penerapannya. Jadi rumah sakit yang lain bisa mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi kris. Karena memang Indonesia mau tidak mau harus ikut mulai beradaptasi dengan negara-negara maju yang lain gitu ya. Kita mungkin memang masih cukup jauh ya kalau untuk dikatakan negara maju gitu kan, kita masih negara berkembang. Tapi ada konsep di kesehatan yang perlu kita ikuti dari negara maju. Di negara-negara maju itu sudah menggunakan standarisasi ruang rawat inap dengan baik gitu ya. Tapi di sana mungkin cukup mudah karena pembiayaan kesehatannya pun juga cukup mudah ya, karena sudah dengan biaya pajak yang tinggi, kemudian premi asuransi yang tinggi melibatkan asuransi swasta. Jadi kalau mau menyiapkan standar rumah sakit yang tidak hanya nyaman tapi juga sesuai dengan kemajuan, sesuai dengan kebutuhan itu mudah. Nah, di Indonesia tidak boleh terlalu jauh ketinggalan gitu. Jadi kita harus secara bertahap, sekali lagi secara bertahap melakukan perubahan standarisasi sedikit demi sedikit. Nah,
ini adalah salah satu langkah pemerintah ya untuk melakukan standarisasi KRIS dengan dimulai dari tadi mengurangi atau memangkas kelas 3 menjadi lebih baik. Kembali lagi tujuannya juga untuk kebaikan pasien juga, gitu ya. Oh, berarti memang di negara maju pun masih belum terrealisasikan dengan baik juga ya dok, apalagi di kita masih sulit gitu ya. Kalau di negara maju sudah bagus, tapi dia tidak perlu menerapkan KRIS seperti yang kita, kalau standarisasi rawat inap. Di semua rumah sakitnya juga sudah memiliki standar-standar ruangan yang bagus karena didukung dengan sumber daya yang cukup gitu. Nah kalau kita kan istilahnya dana terbatas, kita harus efisien, didukung oleh dana secara gotong royong, tapi bagaimana tetap terstandarisasi. Nah itu kan PR yang tidak mudah. Nah ini akan menjadi keunggulan Indonesia kalau kita benar-benar bisa mengimplementasikannya dengan bagus, dengan optimal. Sekali lagi itu butuh kerjasama ya, tidak bisa hanya dari BPJS, dari berbagai pihak termasuk juga rumah sakit itu harus pintar dalam memanage gitu ya, sehingga itu tadi dengan KRIS jangan sampai untuk efisiensi operasional mereka mengorbankan layanan medis misalkan. Nah untuk itu bisa berjalan dengan baik, sebenarnya kunci ini ya langkah strategisnya itu ada di promotif dan preventif. Jadi saya ambil contoh begini, jumlah pasien yang sakit masih tinggi, kemudian angka kesakitan kan masih tinggi, artinya ya jumlah pasien yang membutuhkan perawatan masih tinggi. Kita masih fokus pada upaya kuratif gitu ya. Jadi ketika bednya dikurangi dengan KRIS itu akan kewalahan. Karena kan banyak pasien yang butuh dirawat, tapi semua rumah sakit penuh, ditolak. Nah itu akan menjadi sisi negatifnya gitu ya. Kalau tidak dibarengi dengan promotif preventif yang bagus. Tapi kalau pemerintah dan juga BPJS ya bersama-sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan mengembangkan upaya promotif preventif dengan bagus, promotif preventifnya jalan, angka kesakitannya turun, yang butuh perawatan juga menurun, otomatis kan tidak terjadi masalah dengan adanya KRIS. Tadi dengan bed yang dikurangi tadi tetap akan bisa tertampung dengan baik. Jadi memang arahnya strategisnya nanti ke depan memang harus pada upaya-upaya promotif dan preventif yang lebih ditekankan lagi gitu ya. Jadi nggak kita ngurusin PR tentang sulitnya dirawat, bagaimana bed penuh. Jadi tidak fokus pada kuratif-kuratif saja. Kuratif tetap dilakukan pada pasien-pasien yang memang prioritas dan membutuhkan gitu ya. Tapi kan untuk yang lain yang masih muda, yang resikonya masih bisa kita kendalikan, itu dengan promotif preventif kita bantu. Gitu. Oke dok, tadi udah bahas banyak banget kebanyakan untuk mengenai penghapusan sistem kelas KRIS ini di Indonesia ataupun kita membandingkan juga dengan negara lain. Ternyata memang KRIS ini tuh baik ya dok untuk di Indonesia pun. Mungkin memang dari masyarakat Indonesianya masih harus adaptasi lagi dengan yang baru gitu ya dok ya. Betul. Konsep pemerintah itu selalu berdasar kepada undang-undang kan, sekali lagi. Jadi sebenarnya decision pemerintah itu apapun perlu kita sambut baik dulu gitu ya. Apalagi kita yang bekerja di tenaga kesehatan gitu ya, sambut baik dulu saja. Kemudian kita pelajari bagaimana arahnya gitu kan. Lalu kita lakukan penyesuaian. Nah penyesuaian dan evaluasi ini harus dilakukan tidak hanya pihak provider gitu ya, tapi juga dari pihak pemerintah. Jadi harus memang jalan dua-duanya. Tapi jangan dihambat dulu gitu. Artinya jangan ditolak dulu. Kita pelajari dulu, kemudian kita bandingkan dengan negara-negara lain, lalu kita lakukan evaluasi. Nah, itu kembali lagi akan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tadi terkait seperti isu tentang kenaikan iuran gitu tadi kan. Kalau kita fokusnya masih kuratif, masih angka sakitnya tinggi, masih berusaha mengatasi defisit BPJS, ya otomatis kita akan berpikir naikin iuran. Tapi kalau fokus kita promotif preventif dengan tidak terlalu menaikkan iuran, toh angka kesakitan pun rendah, kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi defisit juga, rumah sakit juga bisa tetap berjalan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara penyesuaian. Jadi rumah sakit itu bukan berarti kalau
oh yang sakitnya sedikit nanti rugi dong. Tidak, dia bisa menyesuaikan, jadi berinovasi dengan program-program promotif preventif seperti pengembangan polymedical check up-nya gitu ya, kemudian pengembangan alat-alat untuk deteksi dini, itu kan masih bisa menjadi inovasi bisnis rumah sakit. Nah, artinya apapun itu, problem itu tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sisi. Jadi memang butuh kombinasi banyak hal. Gitu. Untuk memasukkan rumah sakitnya pun ada banyak cara ya dok. Iya, Nggak betul. harus pasien harus orang harus sakit gitu Iya. baru ada rumah Nah, sakit. ini adalah tantangan di era kris juga. Banyak rumah sakit mungkin yang awalnya tadi ya kayak yang terbatas lahannya gitu ya. Jumlah bednya berkurang. Pasien yang aku terima berkurang, pendapatanku berkurang gitu kan, wacana awalnya. Tapi bagaimana dia tetap bisa survive, tetap bisa mengikuti program pemerintah dan survive. Nah, tantangan rumah sakit adalah mencari sumber pendapatan lain, jangan hanya mengandalkan kepada peserta BPJS. Iya, betul. Kan ada sumber yang bisa dikembangkan dari sumber bisnisnya. Rumah sakit boleh punya bisnis dong dengan mengembangkan misalnya yang punya rumah duka, dikembangkan rumah dukanya menghasilkan. Yang punya bisnis minimarket gitu ya, atau kantin, atau ya gimana ya, Dok, ya? skincare, itu bisa dikembangkan jadi penghasilan rumah sakit. Gitu. Jadi Gitu. bagaimana tetap bertahan di dunia bisnis hospital gitu ya, itu tidak hanya mengandalkan pasien BPJS Iya, gitu. betul. Jadi makanya supaya tidak kaget setiap kali ada kebijakan pemerintah dan BPJS langsung ditolak dulu. Karena ini memang harus dari sisi manajemen gitu ya, manajerial itu bagus dari berbagai pihak gitu. Baik dokter, mungkin ini udah di terakhir. Mungkin Ya, ada boleh. closing statement terlebih dahulu nih dok mengenai penghapusan kris di sini. Penghapusan kelas. Penghapusan kelas. Closing statementnya apa ya? Jadi untuk penghapusan kelas mungkin kurang sesuai, bisa lebih disesuaikan dengan kalimat perubahan atau ya perubahan kepada kelas rawat inap standar, di mana tujuannya kembali lagi kepada kepentingan masyarakat untuk bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian pemerataan dan juga keadilan untuk masyarakat gitu ya. Nah, untuk bisa menjamin sistem kris berjalan dengan baik, dengan optimal, butuh kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, dari provider, dan juga dari masyarakat gitu ya. Nah, kemudian tidak lupa apapun keputusannya untuk saat ini dalam sistem kris, target strategis ke depannya itu harus tetap berfokus kepada promotif dan preventif agar bisa menekan angka kesakitan, kemudian kebutuhan pembiayaan kesehatan yang tinggi dari upaya kuratif juga bisa ditekan sehingga masyarakat tidak hanya sehat tapi juga bisa menstabilkan keuangan pemerintah ya, APBN kita di sektor kesehatan, BPJS kesehatan gitu ya, dan tidak harus membebani masyarakat dengan kenaikan iuran gitu intinya. Jadi semua pihak bisa menerima benefitnya. Iya, Itu sih yang diharapkan. Baik. Oke, mungkin dari pembahasan sebelumnya ini tadi banyak banget ya dok ya. Aku punya poin-poin nih dok. Berarti bukan penghapusan kelas, tapi lebih ke efisiensi, pemerataan, penyesuaian dan penyederhanaan administrasinya aja ya dok di rumah sakit. Betul. Terus lalu untuk kesuksesan kebijakan perlu adanya koordinasi antara Vaskes, BPJS dan pemerintah untuk pengoptimalan salah satunya mengenai dana rumah sakit nih dok. Ya, dana rumah sakit tuh lebih riskan banget soalnya. Yang mana tujuannya ini untuk kenyamanan dari masyarakatnya, untuk mengedepankan kualitas layanannya juga. Terus lalu ada pengoptimalan program untuk promotif dan preventif itu dari provider dan pemerintah biar menekan angka kematian juga ya dok ya. Lalu perlu adanya pengembangan inovasi mengenai promotif preventif agar rumah sakit bertahan di persaingan bisnis kesehatan tanpa mengorbankan kualitas yang diberikan pada pasien. Biasanya untuk persaingan rumah sakit ini tuh bisa bisnis rumah sakit tuh dari kecantikannya atau apanya gitu ya dok ya, bukan hanya dari BPJS aja.
Lalu masyarakat juga perlu menerima dan menganalisa terlebih dahulu mengenai kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Betul sekali. Lalu dengan adanya kerjasama dari masyarakat bisa menstabilkan keuangan pada sektor kesehatannya juga. Lalu mahasiswa nih, bagi para mahasiswa juga harus selalu update ya dok Betul. ya mengenai hal-hal yang seperti ini karena nggak mungkin bakal terus-terusan seperti itu ya dok, pasti berkembang. Iya. Dok, terima kasih nih dok atas sharing-sharingnya mengenai penghapusan Sama-sama. kelas menjadi kris ini yang heboh banget ya Iya, dok ya isunya. masih bergulir gitu ya. Iya betul. Nah, dengan podcast kali ini kita harapkan untuk bisa memberikan informasi ke teman-teman semuanya biar lebih komprehensif dan membuka pikiran para penonton nih mengenai penghapusan kelas menjadi kris. Bukan penghapusan ya, lebih ke penyesuaian. Atau perubahan gitu ya. Iya, perubahan. Nah, terima kasih banyak dok sudah hadir di sini, Sama-sama. sudah memberikan informasi-informasi. Jadi tenaga medis juga harus siap ya dok ya dengan ini. Betul. Bukan hanya dokter atau perawatnya saja, tapi seluruh elemen di rumah sakitnya juga ya dok ya. Iya, betul. Nah, lalu masyarakat pun harus menerima nih dengan adanya perubahan penyesuaian menjadi kris ini demi meningkatkan pelayanan standar rawat inap di setiap rumah sakit agar lebih baik juga untuk masyarakat. Baik dok, terima kasih banyak udah menambah informasi untuk teman-teman semuanya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih dok.